Ini Banpol dibongkar. Jadi bagaimana? Kalau posisi saat ini rasanya tidak akan ingin Banpol dibongkar. Kenapa? Ini terang benerang yang untung Yosep. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kalau dulu Aka menganalisa, Danu adalah saksi. Sekarang kita mengetahui Danu sudah mengakui. Berarti dia adalah pelaku atau bagian daripada pelaku. Aka ingin mencoba wawancara dia terdahulu, Aka tempatkan dia sebagai pelaku itu. Sahabat-sahabat Aka, agar kita bisa menjawab sebenarnya. Kan gitu. Kita sering mendengar bahwa saksi Danu dahulu gitu dikatakan ingin dikambing hitamkan, dikorbankan dan sebagainya. Kita akan mencoba menganalisanya. Siapa yang ingin mengkorbankannya? Siapa yang ingin mengkambing hitamkannya? Tentunya kalau kambing hitam tidak bisa dibuat sekarang dengan Ramdhanu. Kenapa? Karena dia bagian daripada pelaku. Kalau dikambing hitamkan itu orang yang tidak bersalah dibuat bersalah. Kalau ini Ramdhanu dia sudah mengakui. Itu sahabat. Berarti kita ingin menganalisanya orang yang ingin ditumbalkan. Mari kita coba siapa sebenarnya yang ingin menumbalkannya. Kita dengarkan dulu potongan video ini. Tetapi Muhammad Ramdhanu ini kita tempatkan sebagai salah satu pelaku ini. Dengarkan potongan video ini. Asep. Tim polisi sih. Mari kita dengarkan sekali lagi. Asep. Tim polisi sih. Mari kita dengarkan sekali lagi. Asep. Tim polisi sih. Sahabat-sahabat Aka, yang itu Asep. Itu suara Wak Lilis dan suara Yoris. Asep. Lalu Danu, ya kalau kita tempatkan dia sekarang wawancara itu sebagai pelaku, dia pun bingung gitu. Tim polisi sih. Kan seperti itu. Tetapi alibinya dibantah mati-matian oleh pendukungnya karena bajunya sama. Kan seperti itu. Padahal Danu adalah bagian pelaku itu sendiri. Oke, dibantah bajunya sama. Tetapi katanya tanggal 19 dipoto pakai HP Danu ada di sana, Yoris ada di sana. Kenapa tidak ditunjukkan fotonya? Ini duduk permasalahannya. Bayangkan sahabat-sahabat Aka. Danu adalah bagian dari pelaku masuk ke TKP pada tanggal 19 itu. Itu ucapan Danu. Dia mengatakan menguras bak. Bisa saja tidak menguras bak dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Coba bayangkan. Kalau kita dulu menganalisanya, dia sebagai saksi. Kalau dia sebagai pelaku, apakah dia pada saat itu satu hari kejadian ada barang-barang misalnya yang tertinggal, tidak akan diselamatkannya? Pasti dalam analisanya akan menyelamatkan itu barang-barang dan sebagainya. Karena dia bagian dari pelaku atau dia adalah pelaku. Kalau kita sekarang menganalisanya, menempatkannya itu, ada apa Asep ini? Apakah itu mau menumbalkan atau ingin menyelamatkan atau apa? Tidak bisa dijawab. Tentunya harus dibongkar siapa ini yang namanya Banpol. Dan begitu juga. Dari mana Wak Lilis tahu cerita itu? Yang itu Asep. Begitu juga Yoris. Sana. Jadi bagi Aka, kalau kita mau lihat kronologis ini, siapa yang ingin menumbalkan Danu? Tentunya orang yang tidak jujur. Karena dia bagian dari orang yang tidak jujur. Pada saat itu dia bagian dari pelaku itu diwawancarai di bulan Oktober.
Berarti dalam analisa kita, dia ingin menutup-nutupi karena dia bagian pelaku itu. Dia berusaha ingin menutup-nutupi. Apakah bagian menutup-nutupi itu sehingga disebutkan Asep-Asep? Lalu Danu menjawab tim polisi, dibantah oleh para pendukungnya karena bajunya sama. Ternyata Banpol Uci. Minta fotonya tidak ada di saat wawancara itu. Inilah sahabat-sahabat AK. Kasus ini tidak akan terang benderang menjadi bekas seumur hidup kita kalau Banpol ini tidak terungkap. Karena di sini ada peranan dari keluarga itu sendiri, yaitu Walidis dan Yoris mengatakan Asep-Asep. Di mana keadilan almarhumah Ibu Tuti? Ini kan kita cerita fakta yang ada di publik. Silahkan tanya MBS itu. Dia yang proses mewawancara itu, dia bertanya, kan ada lagi cerita. Berarti tim MBS itu sudah mendengar cerita itu dari siapa? Yang menyebarkan isu itu? Asep-Asep. Jadinya tim polisi Danu. Danu adalah bagian dari pelaku itu. Bayangkan Danu saat itu sahabat-sahabat AK sebagai pelaku, bagian dari pelaku. Diwawancarai. Coba. Apakah itu ingin mengkambing hitamkan? Apa itu ingin menyelamatkan Ramdhanu? Dan sebagainya kita nggak tahu. Kecuali ini Banpol dibongkar. Jadi bagaimana? Kalau posisi saat ini rasanya tidak akan ingin Banpol dibongkar. Karena apa? Ini terang benerang yang untung Yosep. Kita mau bicara untung, rugi, atau keadilan demi almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Karena dari analisis Yosep tidak ada sangkut pautnya dengan ini gitu. Silahkan. Mari kita berpikir. Siapa yang membuat framing, yang membuat kambing hitam, yang membuat mengorbankan. Kita nggak ngerti, aneh kan? Banyak kita bisa itu wawancara dan tempatkan dialah sebagai pelaku. Tentunya dia membuat alibi. Kan begitu. Tetapi inilah yang namanya kilas balik sahabat-sahabat AK. Jadi sahabat-sahabat AK. Jadi ya kita hanya bisa seperti itu. Menganalisa yang sudah ada di publik gitu. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Silahkan lihat di MBS itu sahabat-sahabat AK gitu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat. Asep. Tim polisi sih. Asep. Tim polisi sih. Mari kita dengarkan sekali lagi. Asep. Tim polisi sih.